teko pondok. Sekali nang pondok iku gojlok iki karo kanca-kanca dikongkon wiritan kulumucu. Kulumucu sampai mecucu aku. Ribuan 14.000 kulumucu. Dadi maune senyum iku dadi mecucu ae ngono. Jebule pun wis apik jarene bacat. Kowe iki wiritan apa to kok guru tak kongkon kok kowe wiritan kok awuramu amburadul ngono aku dilakno ngono. Kula wiritan lho 14.000 Bah. Lho wiritan apa kulumucu? Kulumucu ki apa lho? Guruku kok karo sih. Ngono coba lho sugeng tibano kulumucu iku ngrangkul gulunge suwe ta. Lho aku iku digoclok iku mbiyen wiritanku kulumucu. Lho tenanan iku. Cantik. Wah pinter deh. Pinter. Iku saya itu dulu iku jarene jal-jal nak kon gawe iki ton sakti ton tak ngono zamane sekolah SMA wiritan kulumucu setengah modar aku. Sampai lambe mecucu. Tak eling-eling wiritane apal ya apa gak apal 14.000 kowe. Nah. Kan karena kita bukan orang pondok mlebu duduk wong pondok digojlok temenan sampe entek ngamek iku. Tapi yo kene legawa bae wong karena itu. Gojlokan mlebu universitas wae di ospek. Tapi kan ono seminggu to ya Bu. Iki berminggu-minggu ya. Berarti dirangkep S1 S2 S3. Mari ngono es lilin. S2. Dirangkep. Nyawane gawe praktek kapane kae. Bingung. Di praktek meneh yo enak. Iya. Tapi jangan dibalikin. Oh yo bener. Iya. Wah. Gak dibalikin tadi rodok linglung ngene dek. Ada wong Tegar iku kuat jiwa. Ojo bingung nang kene iku meneng. Satu sisi nek gosok iku. Gitu. Kon mlebu nang kene ana tamu ngandane kowe terpengaruh ngono-ngono. Wah, ya tambah dedel gosokane iku mang. Iya, betul. Gus, saya izin mau jalan di Sunan Derajat. Goleki apa tak takoni. Oh, umpama ngono ben kaya. Wong Kanjeng Sunan kaya apa? Kaya harta ngono. Sunan Derajat iku sugih sabar. Lu matek kon melarat kon. Sugih sabar wae lho. Alam bumbu. Nek wong iku utang, golek wong sing sugih harta. Mesti diutangi duwe. Nek golek tuturan iku golek sing sabar sugih iku. Gak ngarep kon utang duit nang ngono iku dikeki. Ya karena apa? Dhek sugih sabar. Dituturi sabar kon. Ngono akhire ya. Sunan Derajat iku kursi goyange iku ana pakune sampe dhek nang ngantuk iku kejojo paku ngene meneh. Gak tau turu. Maren kon mencicil terus nang kono. Lho. Iku. Makane kan wala tak fumalai salah kabeh ilmu nglakoni sesuatu iku sing ngerti ilmune, Kak. Nek gak ngerti ilmune kesasar. Woi, aku tirakan nang ngene Kadilangu Sunan Kalijaga. Ya sugih ilmu kon. Enak sugih harta, ngono nang Imogiri. Nang Imogiri, tapi kudu ana sing dipertaruhno. Lho, nek positron iku duwe neutron. Kowe iki atume. Semuanya ini berdampingan. Jikalau kau dihadirkan suatu negatif, jodoh satunya positif itu pasti hadir. Nek entuk positif, sing negatif iku hadir, makanya dikongkon negatifno diri. Teko sedekah. Nah, iku supaya nek gak tahu sedekah iku, makanya nek wong iku transfer nang rekening ki bahaya, Pak. Umumnya nek transfer masuk toh, lali sedekah. Sesuk masuk meneh, lali meneh. Nah, gitu loh. Ojo siap-siap toh, enggak tau ndek dhuwit ya apa siap. Bisa temen kan.
Derajat itu tenanan. Nek duwe dhuwit gak kena rene. Dolen dhisik deh golek kendaan. Kowe entek baru nang Gus. Gus bangkrut aku. Kenalin aja Gus. Ditinggal bojo, Gus. Ngono. Atus piye? Wong sing diomongi ya padha. Ngono maneh. Dikenalin sama itu loh Gus. Biar kaya. Mbak Santi dia Mbak. Amberwati udah. Ayo golek. Kok pengen rapi nang? Pirang persen? Ayo. Ntar dulu pembicaraan apa ini? Ora adem kok teh, Bu. Dirapekno ambek jin. Suge. Jangan. Kemarin minta. Nggak balik Kemarin lagi. minta kemarin Ini tuh jalur. Kan nggak balik lagi. Balik ada di sini, Pak Didi. Nggak ke dunia mereka. Tapi Pak Didi kan kaya. Kayak monyet. Titik-titik gak disambung iku. Lah iya kaya iku titik-titik ngono. Amit nyontang lah. Nggih. Lenian yang bodoh. Napa? Nyontang untuk melatih latifan itu dalam bacaannya terus napa? Prosesnya gimana? Pertama itu gimana? Awal pertama. Yo duduk-duduk toreko, bisa ndak sempo. Nek gak bisa duduk bersila. Nah, sekali duduk itu dilakukan. Kemudian 7.000 dohir, 7.000 batin, mulut 1.000, hidung 1.000, mata 1.000, telinga 1.000, tangan kedua kaki kemaluanmu 1.000 dohir. Kemudian batin itu latifatul roh, 2 jari di bawah susu kanan 1.000, latifatul kulbi 2 jari di bawah susu kiri 1.000, latifatul sir 2 jari di atas susu kiri 1.000, latifatul kofi 2 jari di atas susu kanan 1.000, terus akfa tengah-tengah dodo ini, nafsu natingga antara batasan ini, hulu jasad bunubun. Nah, sama kan 14.000. Istighfarnya pembersih dengan istighfar pertobatan berbeda. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sekali duduk itu pembersih. Cukup pikiran agak ngerti, gak apa latifah turukul bikofi sir akfa nafsu natingga hulu jasad. Nek ndak apal dipikirno ae nang ngene kuno angen-angene. Wis nang tutuk dipikir istighfar. Hidung dipikir, mata dipikir. Nah, fokusnya di situ. Dibersihkan semuanya. Setelah itu kosong, baru besoknya kalau bisa lanjut. Ismul dzat bilisan itu. Lisan semua dipotensikan. Zikir Allah 11.000. Latifatul ruh 1.000, latifatul kofi 5.000, latifatul sir 1.000 semuanya jadi 11.000. Itu khusus kulbi, itu diisi Allah. Itu wajib bagi orang toreko untuk mencapai tingkatan batin. Nah, Iya Guru, boleh minta apa? Urutannya gitu. iya iku engko. Takono Edo apa iku lho. Ah ya. Aku kon nuruti kon lak dadi TK meneh lah. Yo gak apa-apa. Cuman aku jelasno globale wae. Engko arek-arek ben pinter arek-arek iki. Sesuk nek duwe murid kan do pinter kabeh. Oke, Latifah iso gawe Arab. Ora iso gawe Arab yo gawe bahasa apa tulisan Latin wae. Iso gawe Arab, iso pego gitu, tulisannya tuk-tuk. Gus iki gak belajar pego tapi ahli pego. Gak tau belajar pego Gus iki. Nggih. Jadi itu dilakoni 1.000 putarannya itu jelas pasti. Itu nanti akan terjaga resik. Jadi dikorai dhisik, cara ajangan iku piring dikorai sik. Dengan istighfar, astagfirullah. Nah, kalau sudah 14.000, sesuk-sesuk nak dilakoni cuma 7.000 wae, batin wae. Sing dohir sudah ndak perlu lagi. Batin ae astagfirullah. Oke, Pak Di. Nah, ngono pas ngantuk iku. Enggak dengerin bos. Waktunya monggo. Yang paling bagus tingkatan toreko itu bakdo isya sampai subuh. Nah, jangan salik dulu. Nah, ngono zikir salik bingung sampean.
Nah, iku setelah makoma mabila beda meneh. Panabila, makoma mabila, zikir wuku, zikir suluk, salik. Orang yang ahli suluk disebut salik. Suluk harus dilakukan istiqomah kontinu kaya Gus ahli salik. Salik itu harus setiap hari. Mau subuh, bakdo subuh itu dilakukan sampai selesai. Itu harus istiqomah, ajak kontinu terus menerus. Kunci itu tidak banyak-banyak mantra, tetapi dengan adanya begitu kepekaan batin itu akan kepekaan batin itu akan timbul. Bersihkan bagi orang-orang yang suka pencak karoma. Wis ngerti pencak karoma? Nglakoni energi gaib sing gak tentu arah iku. Koyo iki. Iya. Iki ngerti aku, kon niku masih gak usah ngomong aku ngerti. Wong sing suka pencak karoma gerak gaib sendiri ku dihentikan. Nah, lepaskan itu dengan cara zikir latifah. Akhirnya gak odek-odek dhewe iku. Ngono lho. Wis aku ngomong apa aku ngerti. Masuk meneng gak perlu tok jawab. Nah, iku odek. Iya. Nah. Nanti potensi itu akan ada, semua ada geraknya. Gerak latifah, gerak jalan sendiri nanti. Oke. Kan kon iku sing kanuragan, ilmu kodam, konangan. Ya itu tadi. Pancaran Nur Kodim itu pasti ketahuan. Yang Gus latih itu supaya kamu bisa melihat Nur Kodim, cahaya Kodim, cahaya awal. Tadi semuanya itu ada beberapa cahaya, ada di YouTube. Kalau mau mempelajari kitab-kitab Gus yo dengarin YouTube selesai. Nah, jangan mempelajari ilmu sorok, meskipun diperbolehkan. Nah, jangan mempelajari ilmu golibul guyub, meski juga diperbolehkan, yang nanti akan berdampak lain. Masalah kegaiban itu seperti kabel mudo, Kak. Nah, ketokane tembogo ngono cekel nak wani. Nah, ya iku mau nekane nyekel keliru. Ngegron yo. Yo dadine apa? Gaib iku unik. Iya. Ya apa carane nyekel listrik iku gak kesetrum. Yang pun kesetrum bolak-balik kok. Ya tambah mate kon urusan gaib. Piye carane nyekel iku gak kesetrum listrik. Iku urusan gaib. Makanya ilmu-ilmu gaib iku ditinggal kesik sementara, nek wis latifah iku mau muncul, kegaiban itu akan moro dhewe. Ngerti, Pak? Mene awane praktek. Yang bengi gak enak, kakean jin dan jun. Gak apa-apa Gus, gak apa-apa. Hilang kok deh. Oh seneng gak balik. Ini ae. Terpesona dengan sampean Pak Didi, Pak Haji. Nek aku gak nek ini. Kan ada penghuni baru itu, Mbak. Makanya kan dia mesti menampakkan diri kalau ada penghuni baru. Siapa tahu katanya ngono. Iya, Mbak. Ini lho, nunggu gini lho. Itu tampak nemen. Pokoknya ada penghuni baru, penampakan diri dia. Nek gak ono ngono golek Pak Didi nang ndi gak ono. Ucul arep penghuni baru sing nang jero omah iku ucul. Napa? Iya. Sama niku penampakan iki. Penampakan. PD gua. Jare wong Jawa iku siji gawe loro gawe. Iso poro ngaji entuk jodoh. Cimumpung. Karo deh. Apakah itu intuisi itu bisa dibilang kasaf rasa?
Lain. Intuisi dengan kasar Bisa mata juga, itu. cuman intuisi kan banyak dikuasai oleh nafsu. Kalau kapsa rasa oleh latifah. Oh iya. Iya, visualisasi juga Iya. banyak dikuasai oleh nafsu. Tapi intuisi yang bersifat tenang itu enggak. Enggak. Enggak ya seperti angen-angen. Iya, firasat. Iya. Gus, permisi, mau tanya. Kemarin itu waktu saya habis tafakur, itu besoknya kan saya keluar rumah. Saya itu lihat kanan kiri pohon itu kok kayak lihat saya atau ada yang tersenyum juga itu. Saya harus kasih apa ya? Bukan, itu diberikan tanda mukasafah tapi belum terkunci. Nah, mestinya kalau ada mukasafah seperti itu diberikan ciri kamu akan punya kelebihan itu setelah selesai. Nah, dalam arti Belum menajat, raka. belum menajat sampai Iya, lain. Kemarin terakhir Udah. sebelumnya kan memang istilahnya tirakat. Oh, sebelumnya tirakat. Karena sebelumnya saya juga pernah ikut Yaskum. Oh, Yaskum kuno Ya, itu. ini Sunan Giri. Sunan Giri. Oh ya, Skum yang anu itu, Nggak tahu saya. kejawen itu ya. Tapi terakhir 2010 lalu. Hmm. Kan saya juga ingin Si apa tanya, nani kesasar itu. kalau misal kita saat apa Kejawen. dulu kalau Parang- kamu tertib kalau Hmm. istilahnya itu kalau kayak gerakan itu terus begini menurut itu Gerakan gaib. maksudnya jangan itu Hah? gerakan ya gerak halus ngoten. Halus lah ya gerak gaib ini kan. Ya gitu. Nah, itu namanya gerakan mukorobun. Itu dari sedulur papat kan. Nah itu. Ya makanya tadi kan aku ngomong, gerak gaib itu ada semua pada jiwa manusia. Kalau itu tintinnya dibuka, klik hatinya. Semuanya ada, semuanya bisa. Praktek sekarang aja bisa. Kemarin yang sempat ikut tafakur di sini kebiasaan lama ke bawah. Jadi ikut gerak. Ya tak ikuti ya. Sampai keesokan pagi ini memang Harus dikunci, Mas. Jikalau lahir statis, maka lenyap dinamis. Jikalau lahir dinamis, maka lenyap statis. Dalam arti kalau kita sedang tafakur, berarti kita melahirkan statis. Yang dinamis adalah di dalam batinnya yang bergerak. Dia bergerak pola, mubah pola, hose batin. Tapi jikalau kita bergerak begini dinamis, maka lenyap yang statis. Nah, seolah-olah mana gerak dan diam itu ada di dalam diri. Nah, kalau kita efek daripada jamil mukorobin, jikalau kita diam gini dia bergerak. Itu efek jamil mukorobin, efek dari wong gampangane ngarani korin. Nah, aku ngorani ora korin jamil mukorobin itu dia bergerak juga, bergerak ngikuti irama hawone. Nah, ya itu sebetulnya itu dikunci dulu, jangan sampai ada, dilawan dulu. Meski ada setiap manusia, itu jangan sampai gerak. jangan sampai gerak, dilawan dulu. Kan bisa diperintahkan. Kalau itu tendensi suatu perintah, kenapa tidak bisa diperintahkan? Yang diperintahkan untuk diam. Nah, sama efek mukorobun. Sama, hanya bedanya you kemasukan tapi kan sadar itu. Beda dengan jin, kalau jin nggak sadar. Nah itu efek mukorobun. Kemasukan tapi sadar. Biarpun apapun tapi sadar. Memang itu suatu tanda-tanda bahwa hidupnya batin kita. Tapi itu gampangannya positif. Positif aja, cuman harus di-upgrade. Nggak perlu. Terus nek topo gerak-gerak terus ngono topone model apa? Iso joget cah. Iku jenenge gak topo. Nah, yang gerak sebetulnya batinnya. Nah, resonasi dohirnya itu ditiadakan. Biar yang bergerak batinnya latifah itu biar yang bergerak. Nah, karena situ tidak bisa membedakan, jadilah terresonasi dari sifat pendohiran itu tadi. Jadi bergerak. Nah, yang disebut tafakur yang mana? Yang disebut tafakur adalah timbulnya lahirnya diam, kemudian lenyaplah gerak, dinamis dan statis. Karena tubuh kita mempunyai dua unsur tadi. Nah, Gus dulu ya begitu, cuman karena bisa memerangi itu. Makanya perangi hawa nafsu itu bagian dari itu. Kalau kita tidak bisa mengendalikan, ya terus begitu. Bagaimana kita mendapatkan sinyal-sinyal fokus? Maka kaweruh yang bisa nempel no. Kaweruh itu ya pemahaman ini dalam hari ini. Terus letak kita statisnya di mana kalau kita bergerak? Ada.
Justru saat kita melahirkan statis itu bergeraklah dinamis yang di dalam. Latifah bergerak seperti arah tafakur kemarin bergerak. Masih ingat gak iku awake bertengger nang ngene suatu pintu ya. Begitu itu. Jadi biarkan yang bergerak itu dari sononya itu, itulah daimah. Salat daim atau as-sholatul wusta. Di batas tengah-tengah penalaran kita ini untuk bisa menghadap Allah itu. Jadi intinya kita tafakur itu harus bisa memerintah diri kita sendiri. Iyalah. Kadang sadar dan kita bisa Betul. memerintah batin kita untuk yang kita mau juga. Kalau kocar-kacir, ini bagaimana kita menuju ke sana? Batan halus kita yang disebut latif, yang terhalus, yang sebetulnya digerakkan oleh kehendak atau disebut kudrot untuk dia menuju irodat. Mana yang dia berkehendak? Sebetulnya penggerakan itu dari dalam diri, bukan digerakkan dengan semaunya sendiri kita. Karena badan halus pun juga bagian dari kita, Bu. Makanya yang disebut kalau you memejamkan mata kemudian melihat seperti televisi atau bioskop, dia bergerak sendiri, itu namanya bukan kudrot irodat. Visual. Karena visualisasi itu dia bergerak dengan sendiri, itu hawa nafsu. Nah, justru dengan angan-angan itu kita menggerakkan itu. Seperti badan kita menggerakkan, kita sendiri yang menggerakkan dari batin. Nah itu. Tapi kalau you diem aja, berarti ada yang menggerakkan sesuatu yang bukan dari kehendak kita, padahal you merasakan. You kan merasakan ini aku bergerak sendiri. Kenapa? Loh, karena Anda mengatakan kenapa, berarti kan ada yang menggerakkan sesuatu yang bukan dari dirimu. Yang mestinya dari arah angan-angan, kita gerakkan sendiri. Kalau kita tidak mau, ya kita diem. Ya, harus mencapai batas titik seperti itu. Ini kita melewati zero man proses pengenolan. Yang mana proses pengenolan akan gerak semua batin itu dengan sendirinya. Bisa enggak kita mengendalikan itu dengan kemauan kita? Ya sepertinya batin itu seperti kita sekarang ini gitu loh, Gus, maksud saya. Jadi Iya. apapun tuh kita sadar di batin kita, tapi batin kita yang gerak gitu. Menuju umpama kita menuju. Berarti kan belum menyatu. Karena Anda kan cuma sadar, tetapi Anda merasakan itu bergerak sendiri yang bukan dari bagian pemahaman kesadaran. Kesadaran pemahaman. Kenapa ini? Berarti Anda belum menyatu. Kalau sudah menyatu kan Enak. gerak apa kata kita kan? Kemana tuh Maksud bisa. saya gitu. Ya, Sadar, benar-benar sadar. gerakan apa kata kita sebetulnya, Bu? Bukan karena atas geraknya dia sendiri. Lantas kau berada di mana ini, hei jiwaku, hei nafs, hei anfus, berada di mana? Kok landasannya kan berada di relung hati saya yang disebut latif, karim, jabar, mutakabir, ada di dalam relung diri. Nah, kalau sudah ada, berarti itu harus disatukan untuk diperintahkan sesuai dengan karakter kita. Sama dengan Mas itu, ini gerak gaib. Kemudian karena suatu kebiasaan dibiarkan. Ya memang seorang guru membiarkan karena dia biar pengalaman jauh, pengalaman untuk bisa merasakan sisi gerak batin. Dia bergerak gini. Tapi apakah seperti itu terus? Tidak, di-upgrade lah untuk bisa bersatu. Dia bergerak sendiri, akhirnya diperintahkan dengan kemauan kita. Itu kudrot irodat. Ilmu hayat sama basor, kalam, kodiron, muridun, baru nyampe itu. Nah, makanya kalau gerak ini yang seperti itu tadi, loh kenapa batinku? Arti kata kenapa, berarti dia lepas. Berarti ini hawa nafsu. Kalau bukan hawa nafsu, dia apa kata sudah melebur, menyatu. Dirinya bersatu sudah. Sudul kasrofil wadah, jadi bersatu menjadi tunggal. Tek, maka dia melihat segala sesuatu sudah kodim. Begitu. Jadikan diri kita khalifah, memimpin di dalam jiwa kita. Memerintah di dalam jiwa kita. Ini semacam al-malik. Nah, kita ini raja, Malik al-Quds. Nah, al-Quds itu yang suci itu yang mana? Yang suci ya sesuai ini. Persatuan antara akal, akliyah dengan batiniah itu disebut ulul albab, dengan persatuan kalam. Nah, ini semua bersatu. Sebetulnya latif, lembut sekali. Tapi kalau pecah sendiri batinnya, tak. Ini proses.
sulit ya dipahami karena belum mukasafah. Kalau sudah mukasafah, ya itu tadi Mas ini dia bergerak. Ada orang yang bergerak, ada Pak Didi ini dia bergerak. Saya tahu masih hodeke Pak Didi iku koyo apa ngerti. Ajak omong dia hodek, ngadakno pemberontakan apa gini dia mudeng ndak mudeng. Nah ini yang perlu dibenahi supaya tunggal menyatu hingga kau sempurna di sini. Kita nggak tahu yang masuk yang mana. Nah, setelah tahu bisa dilihat dari cara bicara maupun akhlakianya. Potensi-potensi dia itu hidup. Kalau sudah bersatu antara tingkatan dohiru, batin, itu potensinya sudah tahu. Cara dia bicara, cara dia dalam berkehidupan menyampaikan sesuatu saran dan pendapat dia jelas akan tahu. Tapi kalau kocar-kacir nggak tahu ya batinnya begini, nggak tahu ya Pak. Jadi lucu aja seorang yang sudah punya kawruh kalau memberikan suatu masalah mesti disurupi. Aku guyu itu. Kau tidak mempunyai kehendak sendiri. Emang siapa dia? Sebetulnya tidak usah begitu. Kalau mau disurupi lewat kalamnya bisa undur makol, bailatan dur makola bisa. Al-lisan wa doa bisa. Tidak mesti harus dengan itu. Cobalah di-upgrade menjadi ilmu kalam. Yang gerak itu adalah gerak dari pikiran dan kalammu. Maka dia meluncur aja seperti ngaji kitab tanpa buka kitab. Nah, seorang mursyid kalau masih membuka kitab sebagai acuannya, dia tidak mau bertanggung jawab atas risiko yang ada. Sama ini, riwayat ini, Jalaluddin. Nah, iya toh? Abu Hurairah atau Syafi'atul Wadatul Wujud. Konsep dari Ibnu Arabi, dia tidak mau bertanggung jawab atas apa yang diajarkan, tetapi acuannya kepada suatu kitab ini yang mana butuh penafsiran. Tapi kalau seorang mursyid, dia leburlah seluruh kitab dari kauniyah wal kauliyah. Dia mengerti apa yang diajarkan dan dia harus menjadi konteks tanggung jawab dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Nah, di situ. Nah, ini awal dari konsep gerak dan diam. Nah, sekarang yang kau lakukan adalah ibadah gerak tanpa mengenal ibadah diam. Sebetulnya al-mawjuda illallah, segala yang wujud ini Allah. Apakah yang tampak ini Allah? Tidak. Apapun yang tampak ini mana yang tidak dari Allah. Itu maksudnya tafsir begitu. Lantas la ilah, yang tidak tampak apa bukan Allah. Itu di atasnya bintang-bintang apa? Galaksi terus. Super cluster terus, universe terus ke belakangnya. Peteng dedet Gus. Wah, sing peteng dedet apa duduk Allah. Sama dengan diri kita yang bermateri gini atau dengan yang saat tafakur kita ngerti suwunge. Kedua-duanya konteksnya dari Allah. Makanya karena sering kita melihat begini hingga kita memperhatikan yang di dalam golek suwunge. Di saat suwung itulah kita mengetahui. Kalau umurmu 30, azali, ditarik mundur 31, sosok apa dirimu? Sesuatu yang belum bisa disebut, apapun bentuknya. Nah, itu apa agak suwung. Nah, kalau mencari jati diri, lari ke suwung. Kalau mencari manusianya, lari ke rasa. Makanya manusia itu asalnya teko rasa. Tapi diri asalnya dari suwung. Di saat kamu mencari siapa manusia yang sebenarnya, insanun kamil, maka konsep yang dipakai rasa, tasawuf, tauhid, rasamu. Oh, hingga kenapa jangan ikut kamu merasakan, benar deh, itu tasawuf, konsep rasa. Tetapi saat mencari sistem ketuhanan, konsep ketuhanan, maka yang dicari adalah suwung. Wes ana loro ya. Maka sang suwung akan mengisi rasa tersebut. Jikalau kau memperhatikan rasa, sang suwung pun dia akan mengikuti, tetapi tidak mengisi. Tetapi kalau kita mencari suwung, dia mengisi. Begitu suwung, bahkan baca doa pun nggak boleh. Seperti dulu belum tercipta doa. Seperti dulu kamu belum tercipta tangisan. 54 tahun yang lalu Gus enggak apa? Suwung.
Karena usia Gus 53, umpama 54 tahun yang lalu Gus enggak apa? Nah ini yang dicari. Di mana kamu cari suwung? Ya hentikan kamu dengan diam. Hentikan gerakmu itu. Tetapi kalau dari struktur penciptaan, rasa manusia, maka potensi gerak yang dipakai, entah itu gerak batin, entah itu gerak pikiran. Wih, paham Pak Di? Loh, ya kan ya. Loh. Bingung ya. Jadi awalnya manusia itu mencari jati diri adalah cari manusianya yang menuju insanun kamil, manusia sempurna. Bagaimana cari? Harus sadar akan dirinya manusia, bukan hewan. Umpama kau punya anak cantik, apa kau kawini? Kalaupun Al-Quran nggak ada, enggak lah. Umpama kalau ibumu awet muda, apa kau nikahi? Enggak lah. Umpama ini bukan milikmu, terus apa kau curi? Meski Al-Quran belum ada. Enggak lah, berarti dirimu Al-Quran. Al-Quran ini kan hanya untuk tulisan kalimat yang menyatakan hukum ini boleh dan tidak boleh. Karena tabiat dan watak manusia yang amburadul, yang mana manusia tidak seperti manusia, seperti hewan. Dua anak wedok izin dibunuh hidup-hidup, Umar bin Khattab dulunya itu. Makanya Al-Quran diturunkan. Tapi Furqan, pembeda, kalau ada manusia yang sudah mengenal jati diri manusianya, tidak perlu diturunkan Al-Quran kan. Termasuk tanah Jawa nggak ada diturunkan Nabi dan Al-Quran. Karena apa? Karena sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz dirimu sendiri. Al-Quran mengatur siapa yang bisa dinikahi. Nah, termasuk adikmu yang tidak boleh dinikahi, termasuk juga keponakanmu yang nggak boleh dinikahi, termasuk juga anakmu perempuan nggak boleh dinikahi kan. Tetapi jikalau Al-Quran ini nggak ada, orang Jawa dulu sudah santun seperti ini, apa perlu Al-Quran turun? Quran turun karena zamannya jahiliyah, bodoh, betul-betul bodoh saat itu. Begitu loh, Cak. Paham enggak itu? Jadi yang utama bagaimana? Potensikan wujud manusiamu yang tidak wujud binatang. Mana? Rasamu. Setelah ini potensi ini ada, nggak ada wejangan lagi. Nah, untuk bisa mengenal Tuhanmu, ini mengenal manusia yang sempurna. Nah, untuk mengenal jati dirimu ini, potensikan suwungmu dengan cara diam. Keduanya akan bersatu itu. Wes. Bacut tuh nek gak paham iki. Iya. Aku gak gawe Jawa lho, bahasa Indonesia iki. Iya. Bahasa Indonesia makin gak ngerti.